di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment, yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup dinamakan habitat. Dalam sebuah habitat, terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik dan benda-benda tak hidup atau komponen abiotik. Pola interaksi dalam ekosistem. Jika kita mengamati bagian kecil ekosistem atau keseluruhan ekosistem yang luas, kita dapat mengetahui hubungan keterikatan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Contoh simbiosis parasitisme
adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Contoh simbiosis pada makhluk hidup yang lainnya diantaranya simbiosis komensalisme, yaitu ikan badut dengan anemon. Simbiosis parasitisme, yaitu tumbuhan tali putri dengan inangnya. Dan simbiosis mutualisme antara lebah dengan bunga. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menyusun makanannya sendiri, sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.